Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku kelas 4 SD Negeri 2 Mangin ya. Di sini berjumpa dengan Bapak ya. Kemarin sudah perkenalan di grup WhatsApp, tapi masih pakai foto ya. Ini Bapak akan kenalan lagi melalui video sekaligus nanti menyampaikan materi hari ini ya. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Kusaini ya. Anak-anak bisa memanggil Bapak dengan panggilan Pak Husain ya. Jadi nanti kalau ketemu Bapak ya, ini orangnya di jalan ketika Bapak ke sekolah atau mungkin anak-anak pergi ke sekolah, silahkan disapa ya. Anak-anakku kelas 4 semuanya ya. Oke ya. Untuk materi pertama di semester 2 ini, kita akan memulainya dengan belajar tentang surah Al-Fil ya. Mungkin anak-anak di rumah sudah pernah membacanya ya. Kalau ngaji entah di masjid ataupun di TPQ dan lain sebagainya. Nanti akan kita dalami tidak hanya membacanya saja, tapi nanti juga tahu kenapa kok surah Al-Fil ini diturunkan dan ceritanya seperti apa. Nah, nanti akan Bapak sampaikan dalam video ini ya. Anak-anak juga bisa membaca di dalam LKS juga ada tentang surah Al-Fil ini ya, yang paling depan ya. Itu juga bisa dibaca. Tapi ini Bapak ceritakan supaya anak-anak juga lebih paham ya. Siapa tahu yang mungkin bisa menerimanya lewat dijelaskan. Ada mungkin yang lebih paham cara membaca ya. Jadi nanti silahkan disimak video ini dan nanti di akhir akan ada tugas dari Bapak untuk tentang surat Al-Fil ini. Itu ya. Oke, anak-anakku ya, salam kenal dari Bapak ya, dari Pak Husain ya. Nah, selanjutnya kita berdoa dulu ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Semoga yang akan kita pelajari nanti bermanfaat, anak-anak diberi kefahaman dan juga keberkahan. Ya, jadi kalau mau belajar, kalau mau melakukan suatu harus diawali dengan doa ya. Tangannya diangkat kalau berdoa ya biar bagus dan adab dalam berdoa. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kalau anak-anak bisanya doanya yang pendek tidak apa-apa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Itu boleh. Atau mungkin kalau memang tidak bisa pakai basmalah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan untuk mengawali sesuatu ya. Oke, anak-anakku seperti itu. Ya, tapi nanti pelan-pelan belajar biar anak-anak bisa doa sebelum belajar. Nah, setelah berdoa, selanjutnya kita akan mempelajari tentang surah Al-Fil. Tentunya yang pertama, kita akan membaca surah Al-Fil terlebih dahulu. Yang ngajinya sudah mungkin sampai juz-juz itu pasti sudah lancar. Yang mungkin masih juz aman, tidak apa-apa. Jangan minder ya. Tidak ada kata telat untuk belajar ya. Yang penting anak-anak mau kalau di rumah terus, kalau di rumah mau membaca setiap hari, nanti akan berjalannya waktu akan lancar dengan sendirinya. Tapi kalau sudah tidak bisa ditambah keset, ya sudah tidak akan bisa sama sekali ya. Oke ya, kita baca bersama-sama ya, anak-anak juga sambil membaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim dhairan ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum kasfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Itu ya. Jadi surah Al-Fil ini terdiri dari 5 ayat. Artinya apa, Pak? Nah,
kita akan mengartikannya ya. Di LKS juga ada ya. Bismillah berarti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di dalam surat Al-Fil 5 ayat itu ada artinya. Ayat pertama, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Ya, jadi Al-Fil itu artinya adalah gajah. Nanti ada ceritanya. Kenapa kok disebut surat gajah? Ya, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka? Mereka itu adalah yang menghancurkan Ka'bah itu sia-sia dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Yaitu burung apa? Burung ababil. Yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Jadi batunya itu adalah tanah yang terbakar. Ada yang mengatakan nanti di dalam penjelasan itu adalah batu yang diambil dari neraka. Ya. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat sehingga berserakan semuanya. Hancurlah tentara gajah itu. Ya. Jadi dalam surat Al-Fil ini menceritakan sebuah kejadian pada masa tahun gajah. Ya, tahun gajah itu apa? Tahun kelahiran Rasulullah. Nah, dalam surat Al-Fil ini itu ada 5 ayat tadi yang Bapak sampaikan. Ya, yang tadi kita baca ada 5 ayat. Nah, surat Al-Fil ini termasuk surat Makkiyah. Surat pendek di dalam Al-Quran. Surat Makkiyah berarti surat yang diturunkan di kota Mekah. Ya, termasuk surat pendek ya karena hanya 5 ayat. Kemudian menempati urutan ke-105 dalam Al-Quran. Jadi surat ke-105 di dalam Al-Quran. Nah, artinya Al-Fil itu adalah gajah. Sebutan Al-Fil, surah Al-Fil diambil dari kata dalam ayat pertama. Kata terakhir dalam ayat pertama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, jadi paling terakhir fil itu diambil dalam sebutan surah Al-Fil. Yaitu terkait dengan gajah atau pasukan gajah dalam cerita tersebut. Nah, Al-Fil ini tadi yang Bapak sampaikan, Bapak singgung, yaitu mengisahkan tentang hancurnya tentara gajah. Yang tadi diceritakan berserakan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jadi pasukan gajah itu kan besar-besar ya. Nah, padahal besar-besar mereka itu bisa hancur. Bagaimana ceritanya? Jadi pasukan gajah ini dipimpin oleh seorang raja dari Yaman yang bernama Abraha. Nah, Raja Abraha ini itu ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Jadi dari zaman itu Raja Abraha ini membawa tentara pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena Raja Abraha ini iri dengan Ka'bah itu kok selalu ramai dikunjungi pada masa itu. Jadi sehingga dia itu di Yaman karena dia itu memiliki gereja yang dinamakan dengan gereja Kanisah, itu megah sebenarnya. Tapi kenapa gereja itu yang mengunjungi sedikit, tidak seramai dengan Ka'bah? Sehingga dia iri dan ingin menghancurkan Ka'bah tersebut. Nah, ketika ingin menghancurkan Ka'bah ya, dalam perjalanannya menuju jantung kota Mekah atau hampir menuju ke Ka'bah, tiba-tiba gajah-gajah itu terdiam. Ya, tiba-tiba gajah-gajah itu terdiam, kemudian muncullah burung-burung, pasukan burung-burung yang disebut dengan burung ababil, itu membawa batu-batu panas tadi, tanah yang panas dilapisi api yang dibawa dari neraka. Ya, kemudian batu itu dilemparkan ke pasukan-pasukan gajah itu. Nah, sehingga akhirnya Raja Abraha dan tentara-tentaranya itu hancur seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jadi yang awalnya itu banyak sekali, kemudian dilempari dari burung-burung ababil itu, batu-batu tadi yang panas, akhirnya pasukan gajah itu hancur dan tidak jadi menghancurkan Ka'bah. Ya, ini sebuah kekuasaan Allah. Jadi ketika ada pasukan yang ingin berniat buruk menghancurkan Ka'bah, ya, maka Allah kemudian menurunkan
buah kemudian menurunkan burung-burung itu untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, inilah cerita yang ada yang melatar belakangi dari surah Al-Fil ini. Nah, kemudian pada tahun itu juga ya sering kita mendengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir pada tahun gajah. Nah, peristiwa inilah yang melatar belakangi tahun itu disebut dengan tahun gajah. Jadi Al-Fil ini menceritakan tentang kejadian pada tahun gajah tersebut. Ya, jadi bukan berarti turunnya itu pas kejadian itu, tapi menceritakan tentang kejadian pada saat itu, pada tahun kelahiran Nabi tersebut. Nah, peristiwa dari hancurnya pasukan gajah ini salah satu sebagai tanda risalah kenabian bahwa akan lahir Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekuasaan Allah ini menunjukkan pada tahun itu dan lahirlah seorang utusan Allah, Nabi yang agung, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dikenal dengan tahun gajah. Ya, makanya di dalam suratnya disebut surat gajah karena menceritakan tentang kejadian di tahun gajah, yaitu hancurnya tentara pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, dalam surat Al-Fil, kalau kita mengambil hikmah atau ibrah dari cerita tadi, berarti surah Al-Fil ini mengajarkan kepada umat Islam betapa besarnya kuasaan Allah, ya, yang maha kuasa. Jadi kekuasaan Allah itu tiada batasnya. Bahkan ketika gajah itu ingin menuju Ka'bah, menuju jantung kota Mekah, bisa terdiam. Ya, pasukan gajah yang begitu banyak, dan dikirimkanlah burung ababil itu membawa batu yang sangat panas. Padahal kalau makhluk itu memegang batu kan pasti terbakar, tapi burung ababil ini tidak, dan dilemparkannya kepada pasukan gajah yang sangat banyak itu, dan akhirnya hancur seperti daun-daun yang dimakan ulat. Daun dimakan ulat itu pasti habis, ya kan? Nah, makanya itu adalah menunjukkan kekuasaan Allah. Kalau kita mau menghikmai dari surah Al-Fil ini. Ya, maka dari itu kita jangan pernah ketika ada masalah ataupun ada suatu hal, jangan pernah kita itu berputus asa. Kita punya Allah. Jadi Allah itu Maha Kuasa. Kalau kita mau berusaha, kita berdoa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan bantuan, Allah akan menunjukkan jalan untuk kita semua. Makanya kalau kalian belajar kok tidak bisa, ya berusaha. Berdoa semoga mendapat ilmu yang bermanfaat, maka akan bisa menyerap ilmu dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, mari kita tingkatkan keimanan kita dengan beribadah dan belajar. Ya, karena kita tahu Allah itu Maha Kuasa, kita harus beribadah, kita harus meningkatkan keimanan. Kita yakin bahwa kita harus berserah diri kepada Allah, kita memiliki kewajiban. Kita harus meningkatkan keimanan dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan kita harus terus belajar, karena untuk kita bisa tahu, kita bisa pinter itu melalui belajar. Kalau kita bermalas-malasan, hanya main HP saja, hanya bermain saja keluar, tidak mau belajar, ya kita tidak akan bisa. Ya, kita kalau berdoa harus diiringi dengan usaha. Seperti itu anak-anakku ya. Jadi dalam surat Al-Fil ini kita harus meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa, dan kita meningkatkan keimanan kita dengan rajin ibadah dan rajin belajar menuntut ilmu. Nah, materi hari ini itu saja ya terkait surah Al-Fil. Anak-anak yang ngajinya belum lancar, nanti diulang-ulangi pasti akan lancar ya. Jadi kalau anak-anak mau belajar pasti akan bisa. Kalau yang sudah bisa jangan sombong ya. Jadi bisa mengajari temannya atau terus belajar, karena di maaf di atas langit masih ada langit. Jadi kalau anak-anak mau belajar nanti ilmunya akan semakin tinggi, semakin banyak ya. Jadi tidak terbatas ya. Itu anak-anakku ya. Kemudian
untuk tugasnya ya, karena tadi sudah kita membaca, Bapak jelaskan ceritanya juga ya. Nanti ceritanya itu anak-anak bisa ceritakan ke teman-teman yang lainnya ya. Atau mungkin anak-anak nanti, oh saya jadi tahu bahwasanya ketika cerita surah Al-Fil itu seperti ini. Nah, maka anak-anak saya harap bisa membaca dulu, tahu artinya dan nanti bisa menceritakan yang lainnya. Tugasnya nanti ada dua. Ya, tugasnya yang pertama adalah menulis surah Al-Fil beserta artinya ya. Jadi silakan nanti dibuka di LKS-nya ya, halaman 4 kalau tidak salah ya. Itu nanti dibuka, sudah ada contohnya. Boleh ditulis seperti itu ya. Jadi ada ayat 1 terus sampainya artinya atau ditulis semuanya dulu. Surah Al-Fil bisa melihat di juz sama juga boleh ya. Jadi menulis surah Al-Fil itu Arabnya mulai dari bismillah ya sampai terakhir ayat kelima sama artinya ya. Artinya juga sama ya dari ayat 1 sampai ayat 5. Bismillahnya ditulis juga artinya juga silahkan ya. Ditulis di buku kalian, nanti dipoto dan dikirimkan ke WA Pak Husein ya. Jadi difoto dikirimkan ke WA Pak Husein ya. Itu harus tulisannya sendiri. Ya, kalau nanti ketahuan itu bukan tulisannya sendiri, maka nanti tidak akan Bapak nilai ya. Tuh, yang kedua, membuat video. Ya, videonya apa? Nanti minta bantuan temannya atau kakaknya atau bapak ibunya atau saudaranya untuk memvideo kalian. Ya, kalian membaca surah Al-Fil. Ya, jangan lupa kalau mau membaca surah Al-Fil nanti lebih baik berwudu dulu ya. Wudu kalau mau pakai peci silahkan tidak apa-apa ya. Itu lebih bagus pakai baju. Jangan kalian eh, apa bacanya di tempat yang tidak baik juga jangan ya. Jadi nanti membaca surah Al-Fil ini ya. Jadi membaca di video kemudian dikirimkan ke WA Pak Husein juga ya. Jadi ada dua, yang satu tulisan kalian difoto yaitu adalah surah Al-Filnya dan artinya. Yang kedua adalah video kalian membaca surah Al-Fil. Seperti itu. Itu juga beserta artinya ya. Jadi surahnya dibaca terus artinya. Jadi kalau pengen enak kalian nulis. Terus tulisan kalian itu kalian baca. Itu ya. Jadi nanti ada fotonya, ada juga videonya. Itu ya. Jadi itu silahkan nanti dilaksanakan. Kalau bisa dikirimkan ke Bapak paling lambat nanti malam jam 9 ya. Nanti biar Bapak bisa mengoreksi dan menilainya. Itu ya nanti lewat WA. Jadi anak-anak silahkan nanti minta bantuan sama orang tuanya atau minta bantuan pada saudaranya. Itu anak-anakku ya. Sudah cukup? Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya di grup WA pada Bapak, nanti Bapak jawab. Itu kita tutup dengan berdoa ya. Untuk materi hari ini tangannya ke atas, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jadinabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibiasakan ya. Jadi sebelum belajar ya, kalau nanti diajar bu guru paginya berdoa dulu. Ya, ditutup juga dengan doa. Diawali basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Itu anak-anakku, semoga bermanfaat ilmunya, semoga bisa diserap dengan baik dan anak-anak menjadi anak-anak yang pinter ya dan juga soleh soleha. Terima kasih dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.